semua, kembali lagi di Jejak Keramat. Di episode kali ini aku akan bawakan satu cerita horor yang berjudul Hutan Larangan. Sebelum masuk ceritanya, tekan tombol like dan subscribe dulu biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Di Purwakarta ada sebuah hutan yang oleh masyarakat sekitar disebut hutan larangan. Tidak banyak yang berani melintas, apalagi memasukinya saat malam tiba. Konon, hutan itu bukan sekedar rimbunan pohon, melainkan gerbang menuju kerajaan jin yang sudah ada jauh sebelum desa-desa berdiri. Penduduk percaya hutan itu dijaga oleh makhluk tak kasat mata. Mereka yang nekat masuk tanpa izin, apalagi melanggar larangan, akan hilang di telan hutan. Hingga kini, kisah orang hilang di dalamnya masih sering terdengar, dan anehnya tak pernah ditemukan kembali. Seorang pemuda bernama Ardi memutuskan untuk membuktikan bahwa cerita-cerita itu hanyalah mitos. Malam itu, ia bersama 3 temannya, Bima, Danu, dan Wira, berniat merekam pengalaman mereka dengan kamera ponsel. Sebelum masuk, seorang kakek penjaga ladang yang kebetulan melintas memperingatkan, "Jangan masuk malam-malam, nak. Jangan bersiul. Jangan mengucapkan kata-kata kasar. Ingat, di dalam sana bukan cuma ada pohon, tapi ada yang berkuasa. Kalau melanggar, kalian tak bisa kembali." Ardi hanya tertawa kecil, menganggap itu sekedar cerita orang tua desa. Begitu mereka melangkah masuk, udara mendadak berat. Suasana berubah menjadi sunyi mencekam. Hanya suara daun yang bergesekan. Lampu senter mereka bergetar, seakan cahayanya melemah. Bima yang dikenal usil tiba-tiba bersiul pelan untuk mengusir rasa tegang. Detik berikutnya, suara-suara aneh terdengar, seperti bisikan dari segala arah. Suara perempuan menangis, suara anak kecil tertawa, hingga gemuruh yang datang dari dalam tanah. Pohon-pohon bergoyang meski angin tak berembus. Mereka panik dan berlari, tapi hutan seperti berubah bentuk. Jalan yang tadinya lurus tiba-tiba bercabang, berputar, dan membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Tiba-tiba, Wira melihat cahaya di kejauhan, seperti lentera kuno. Mereka mendekat, dan yang tampak membuat darah mereka seperti membeku berhenti. Sebuah istana besar dengan arsitektur aneh, bercahaya samar. Puluhan sosok tinggi kurus dengan wajah menyeramkan berdiri mengelilingi. Sosok yang duduk di singgasana batu memandang mereka dengan mata merah menyala. "Berani sekali kalian masuk wilayah kami di waktu terlarang." Suara itu bergema langsung di dalam kepala mereka. Ardi berusaha meminta maaf, tapi terlambat. Danu tiba-tiba terseret ke dalam tanah. Ceritanya terputus begitu saja. Bima menjadi histeris. Tubuhnya ditarik ke balik pohon oleh tangan-tangan hitam tak kasat mata. Hanya Ardi dan Wira yang tersisa, berlari sekuat tenaga. Tapi anehnya, mereka selalu kembali ke depan istana itu, seakan hutan menolak melepaskan mereka. Wira kemudian terdorong ke dalam kabut hitam dan lenyap. Entah bagaimana, Ardi tiba-tiba terbangun di pinggir jalan dekat hutan, tepat menjelang subuh. Bajunya kotor penuh tanah, nafasnya terengah-engah.
Orang-orang desa menemukannya pingsan. Saat ditanya tentang ketiga temannya, Ardi hanya bisa menangis. Ia bersumpah mereka ditelan oleh hutan. Polisi dan warga mencoba mencari, tapi hasilnya nihil. Gak ada jejak sama sekali, gak ada mayat, seakan mereka menghilang begitu saja. Sejak saat itu, cerita tentang hutan larangan Purwakarta semakin menegaskan larangan yang sudah dipercaya sejak lama. Jangan masuk malam hari, jangan bersiul di dalam hutan, jangan meremehkan mitos kerajaan jin. Karena sekali melanggar, mungkin yang kembali hanya tinggal satu orang, atau bahkan gak ada sama sekali. Oke, kita akhiri ceritanya di sini. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like-nya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.